Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulai dari pembelajaran dengan mata pelajaran IPA, dan kali ini saya akan membahas mengenai ulangan harian yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti saya akan bahas soal beserta jawaban yang benar, dan setelah itu saya akan membahas materi bab berikutnya. Dan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, nomor 1, objek pengamatan IPA adalah, jadi ini jawabannya itu adalah seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Kecepatan merupakan besaran turunan dari besaran pokok, yaitu, jadi rumusnya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi jarak itu satuannya adalah dia termasuk panjang, waktu juga waktu. Jadi jawabannya adalah yang A, panjang dan waktu. Kita lanjutkan nomor 3. 200 gram setara dengan, jadi kita harus hafal ya, saya sudah hafalkan kemarin, gram ke kilogram itu naik 3. Kalau satu naik tangga 1 itu kan dibagi 10, kalau naik tangga 3 berarti dibagi dengan 1000. Jadi ini 200 dibagi dengan 1000, jawabannya adalah 0,2 kilogram. Jadi nolnya yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini sama-sama dicoret. Jadi kan tinggal 2 dibagi dengan 10. 2 bagi 10 itu hasilnya adalah 0,2. Kita lanjutkan nomor 4. Suhu badan Alia diukur menggunakan telapak tangan oleh ibunya. Berdasarkan pengukuran itu, suhu badan Alia dinilai naik karena terasa lebih hangat dari biasanya. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah, jadi telapak tangan ibu ini tidak bisa jadikan patokan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda itu namanya termometer. Nah, kenapa kok nggak bisa digunakan? Karena suhu badan air itu belum tentu naik, karena telapak tangan itu tidak bisa dijadikan satuan alat ukur baku. Jadi boleh jadi nih, kalau misalkan kalian habis menyentuh air es, kemudian kalian menyentuh dahi kalian, apakah dahi kalian menjadi panas? Tidak kan? Jadi tangan kalian yang dingin, kemudian menerima panas dari dahi kalian. Oleh karena itu, telapak tangan itu tidak bisa digunakan sebagai alat satuan ukur baku. Kita lanjutkan nomor 5. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup di bawah ini sebesar, jadi ini sebenarnya sudah saya bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Skala utama mikrometer sekrup itu ada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri sini ya. Nah, di sini ini ada angka 4, kemudian ada lebihnya sedikit di bawahnya. Jadi itu adalah 4,5, 4,5. Itu adalah skala utamanya. Jadi jangan keliru cuma 4 saja, karena kalian lupa dengan bagian bawahnya itu yang ada strip bawah sedikit itu. Jadi itu 4,5 ya. Kemudian skala nonius itu ada di sebelah kanannya. Jadi di situ 10, kemudian di atasnya ada 15. Jadi setiap satu garis ini dia berjarak 1. Jadi ini adalah 11 jaraknya. 11 yang lurus dengan garis tengahnya yang di sebelah kiri. Jadi lurus dengan skala utama itu adalah angka 11. 11 jangan lupa dikali dengan 0,01 mm. Jadi ini jawabannya adalah 0,11. Jangan lupa kemudian dijumlah. 4,5 ditambah dengan 0,11. Jawabannya adalah 4,61 mm. Sampai sini paham ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 7. Pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA adalah, jadi kalau inferensi setelah pengamatan, kemudian ada inferensi.
Jadi dia itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi ini jawabannya yang B. Setelah mengamati, maka melakukan inferensi. Kita lanjutkan nomor 8. Alat ukur dan satuan besaran pokok menurut satuan internasional yang benar adalah, kita lihat nomor 1, panjang, satuannya adalah meter. Meter, kemudian alat ukurnya jengkal. Apakah panjang alat ukurnya jengkal? Salah ya. Panjang itu alat ukurnya adalah mistar atau penggaris, atau kita bisa menggunakan meteran. Kemudian nomor 2, massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Ini benar ya, jadi nomor 2 benar, bisa kalian checklist. Nomor 3, kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya voltmeter. Ini salah ya, jadi kuat arus listrik itu alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian yang nomor 4, suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Ini benar, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi ini jawabannya yang D. Nomor 9, contoh pengukuran langsung adalah, jadi ini bonus buat kalian, karena pengukuran langsung tuh pengukuran langsung, dan dia itu jawabannya ini ada 2 sebenarnya. Yang A, mengukur panjang meja dengan tali, itu kan mengukur secara langsung. Dan yang B, mengukur lingkar pohon menggunakan tangan, ini juga mengukur secara langsung. Nah, kalau yang tidak langsung itu gimana? Yang dihitung pakai kertas. Jadi yang C sama D itu adalah pengukuran tidak langsung, menghitung luas ruang kelas menggunakan rumus matematika, dan menghitung volume bak mandi menggunakan rumus matematika. Kita lanjutkan nomor 10. Proses dalam penyelidikan IPA yang melibatkan panca indera termasuk menggunakan alat ukur yang sesuai adalah, jadi kalau menggunakan alat indera itu namanya adalah pengamatan. Nah, pengamatan kemarin dibagi jadi berapa? Pengamatan dibagi jadi pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Jadi ini jawabannya yang D. Masih ingat ya, pengamatan kualitatif itu dia itu yang menggunakan indera dalam tubuh manusia. Kalau pengamatan kuantitatif itu menggunakan perhitungan atau menggunakan perhitungan dan juga pengukuran. Kita lanjutkan nomor 11. Kecepatan suatu kendaraan adalah 36 km per jam. Kecepatan kendaraan tersebut jika diubah dengan menjadi satuan internasional atau meter per sekon sebesar, jadi kilometer harus kita jadikan meter, jamnya harus kita jadikan sekon. Nah, ini kita ubah dulu ya, 36 km per jam, karena ini pernya pakai garis miring, saya ubah jadi pernya ada di bawah, 36 km per 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Karena ini kan jam ya, nggak ada 2 atau berapa, jadi ini kita anggap menjadi 1 jam. Nah, kilometer ke meter itu berarti kan dikali dengan 1000. Saya langsung aja ini, 36 kali 1000 kan 36.000 meter. Kemudian 1 jam itu kan 3600 detik. Tinggal dicoret 0 atas dengan 0 bawah, 0 bawah dengan 0 atas, terus 36 bagi 36 kan 1, tinggal 1 sama 0, jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon. Kita lanjutkan nomor 2. Berapa konsentrasi larutan garam 10 gram yang dilarutkan 1 liter air? Nah, kita harus tulis dulu diketahuinya. Diketahui massa zat terlarutnya adalah 10 gram. Volume pelarutnya adalah 1 liter. Konsentrasi larutannya atau K, jadi simbolnya adalah K. Jangan lupa ya, kalau mengerjakan fisika atau IPA yang ada hitungannya, kalian harus tulis diketahui, ditanya, dan jawabnya terlebih dahulu biar nggak bingung.
K rumusnya adalah massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Massa terlarutnya berapa? 10 gram. Volume pelarutnya berapa? 1 liter. 10 bagi 1, jawabannya adalah 10 gram per liter. Next, kita lanjut nomor 13. Sebuah gelas ukur diisi air sebanyak 100 cm kubik. Lalu ke dalam gelas ukur itu ditambahkan 5 balok kecil berukuran sama. Terbaca skalanya 150 cm kubik. Tentukan besar volume tiap balok. Jadi volume tiap balok itu kita harus tahu volume balok seluruhnya berapa dulu. Karena akhirnya itu 150 dan mula-mula 100, maka 150 kurangi 100. Nah, kemudian dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena dia ada 5 balok. Jadi 150 kurangi 150, kemudian dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 10. Lanjut nomor 14. Hasil pembacaan pengukuran jangka sorong di bawah ini sebesar. Jadi, ini banyak yang salah ya. Kita harus tahu skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya berapa? 2,2. Kenapa kok 2,2? Karena dia ini di sebelum angka 0 yang ada di bawah di skala Nonius itu adalah 2,2. Jadi yang garis kecil-kecilnya adalah 0,1. 2,2 ini adalah skala utamanya. Kemudian skala Nonius. Skala Nonius itu ada yang di bawah ya, skala Nonius. Jadi kita lihat garis bawah yang lurus dengan garis atasnya. Ada di angka berapa yang di bawah ini? Ada ini habis 0 ya. 0, 1, 2, 3. Jadi ini 3 yang lurus dengan garis atasnya. 3 kemudian harus dikali dengan 0,01 cm. Jangan lupa ini ya. Jadi 3 kali 0,01 cm adalah 0,03 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius. 2,2 ditambah 0,03. Jadi kalau penjumlahan koma desimal tuh komanya diluruskan ya atas dengan bawah. Jadi ini jawabannya adalah 2,23 cm. Kita lanjutkan nomor 15. Tentukan besar volume batu di bawah ini. Jadi ini mudah sekali, tapi banyak yang salah kalian mengerjakannya. Volume sebelum atau volume awal, kita lihat garis airnya itu ada di angka 50. Jadi ini volume awalnya adalah 50 ml. Kemudian volume sesudah garis airnya itu ada di angka berapa? Ada di angka 80. Jadi volume akhirnya adalah 80 ml. Volume batu untuk menghitungnya volume akhir dikurangi dengan volume awal. Jadi 80 ml dikurangi 50 ml. Jawabannya adalah 30 ml. Nah, sudah tahu ya mana yang salah dan mana yang benar. Diingat-ingat jawaban yang salah yang mana biar tidak terulang lagi saat mengerjakan. Jadi saat mengerjakan lagi jawabannya itu harus yang benar. Jadi kita lanjutkan ke materi klasifikasi makhluk hidup. Oke. Makhluk hidup. Jadi apa sih bedanya makhluk hidup dan benda mati? Seluruh makhluk hidup itu dan benda mati itu punya massa, bentuk, dan menempati ruang. Contohnya nih, ada kucing sama ada batu. Kucing sama batu sama-sama punya massa. Jadi kalau ditimbang tuh sama-sama punya massa. Kemudian bentuk, kucing dan batu sama-sama berbentuk ya. Jadi kita bisa melihatnya. Kemudian menempati ruang. Kucing dan batu sama-sama menempati ruang. Setelah itu, penyusun makhluk hidup adalah sel, sedangkan penyusun benda mati adalah molekul. Jadi ini adalah bedanya. Bedanya makhluk hidup dan juga benda mati adalah ini. Kalau makhluk hidup itu penyusunnya adalah sel, sedangkan benda mati itu penyusunnya adalah molekul. Setelah itu, yang ketiga, makhluk hidup maupun benda mati memiliki unit struktural tersendiri. Sel pada makhluk hidup
dan molekul pada benda mati. Jadi bagian terkecil dari makhluk hidup itu namanya sel, sedangkan bagian terkecil dari benda mati kayak batu tadi itu namanya molekul. Batu itu cuma contoh ya, jadi benda mati bisa lain seperti kursi, kemudian HP, itu adalah benda mati. Nah, ciri yang lain adalah sel tidak dapat kita jumpai pada benda mati. Jadi kalau kita mencari sel di dalam kursi itu tidak akan bisa menemukannya. Nah, ini adalah perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Ciri-cirinya nih, dapat bergerak. Apakah tumbuhan dapat bergerak? Ini saya contohkan daun putri malu ya. Putri malu itu kalau kita sentuh kan dia dapat bergerak. Gerakannya itu namanya gerakan tikmonasti. Ini kalian pelajari saat kelas 8 nanti. Jadi tumbuhan tuh dapat bergerak. Iya, benar. Jadi ini jawabannya iya. Kemudian batu. Apakah batu dapat bergerak? Tidak ya. Batu tuh tidak dapat bergerak. Kemudian ciri yang kedua, memerlukan makanan dan tumbuh. Tumbuhan memerlukan air dan juga matahari agar bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian batu, apakah batu memerlukan makanan untuk berkembang? Apakah batu bisa beranak menjadi besar? Tidak bisa ya. Kemudian dapat berkembang biak. Tumbuhan itu dapat berkembang biak. Ini contohnya ya, awalnya ini adalah satu daun, kemudian dia berkembang biak menjadi 3. Jadi kalau kita putus akarnya di salah satu, ini kita bisa ngambil dia, kemudian ditancapkan ke tanah. Jadi dia itu dapat berkembang biak menjadi 2 atau lebih. Nah, batu ini kan tidak dapat berkembang biak seperti saya tadi ya. Jadi satu batu tidak bisa beranak menjadi 2 atau menjadi 3 batu. Jadi nanti saya akan memberikan tugas. Nih ya, tugasnya itu seperti ini. Isilah tabel berikut dengan memberikan tanda centang bila aktivitas terjadi dan tanda strip jika tidak terjadi aktivitas. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalian buat tabel seperti ini. Contohnya kucing itu dapat bergerak, centang. Makan, iya dicentang. Tumbuh dicentang. Mengeluarkan zat sisa dicentang juga. Bernapas, respons terhadap rangsangan dan berkembang biak. Jadi ini dicentang semua. Kemudian nanti ini kan cuma ada 3 ya. Jadi nanti di GCR saya tambahin sampai 10. Nanti kalian isi sendiri. Setelah itu ada pertanyaannya yang akan saya berikan di GCR. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.